Iya deh, iya. PSI masuk Senayan. Iya dah, iya. Biar kalau bikin kesalahan rakyat juga bisa menghakimi. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan ada berbagai kendala yang dialami di ribuan TPS tersebut. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gua Fatan, gua akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini datang dari berbagai macam, diantaranya itu soal politik, lagi-lagi politik. Kemudian ada soal dari entertainment. Nah, berikut 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Nah, berita kelima terpopuler di JPNN pada pekan ini berjudul Wajah Kartika Putri Melepuh, Dr. Richard Lee, .2, apa yang ditanam, itu yang dituai. Jadi, selebritas Kartika Putri menderita penyakit autoimun hingga membuat wajahnya melepuh. Musibah yang tengah menimpa Kartika Putri ini pun dianggap ain oleh sejumlah warganet. Menyusul hal ini, rival Kartika Putri saat kasus skincare abal-abal, dokter kecantikan Richard Lee tak yakin kejadian yang menimpa Kartika Putri termasuk ain. Aku nggak tahu sih ini balasan apa bukan. Aku sih berharapnya bukan ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, kata Richard Lee saat ditemui di kawasan Lebak Bulus. Meski begitu, pemilik klinik kecantikan tersebut percaya akan adanya hukum karma. Menurutnya peristiwa yang didapat saat ini ialah hasil dari tindakan pada masa lampau. Wait a minute. Nah, berita kelima yang terpopuler pada pekan ini mengundang banyak komentar dari Sobat Negeriku nih. Yang pertama datang dari Bondan Sri. Duh, Dokter Richard, bisa nggak sih nggak nyinyir gitu? Udah urusin aja bisnisnya, nggak usah repot sama orang lain. Lalu komentar kedua datang dari Fatika Zari. Dokter, bye-bye, nanti lo juga bisa kena karma. Rada kehidupan terus berputar, jangan dikira bakalan di atas terus. Ya pokoknya apapun yang terjadi dengan Kartika Putri, semoga cepat sembuh dan usaha Richard Lee juga tambah mantep. Lalu berita terpopuler keempat di JPNN pada pekan ini berjudul KPU bakal gelar pemungutan suara ulang di ribuan TPS. Ada apa? Jadi KPU akan menggelar pengambilan ulang di 1113 tempat pemungutan suara. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan ada berbagai kendala yang dialami di ribuan TPS tersebut, seperti masalah administratif, cuaca, logistik, hingga keamanan. Hal ini membuat pemungutan suara harus dilakukan setelah hari yang ditentukan. Jadi total TPS yang sudah melaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan itu ada 1.113.000. Nah, Hasyim Asyari juga memperinci proses pemungutan suara ulang sudah terlaksana di 738 TPS dan di berbagai TPS lainnya. Adapun daerah yang melaksanakan pencoblosan ulang, lanjutan, dan susulan itu tersebar di 38 provinsi, 229 kabupaten kota, 430 kecamatan, serta 560 desa dan kelurahan. Jadi begitu Sobat Negeriku. Berita ini juga mengundang komentar dari Sobat Negeriku. Komentar itu datang dari Arun Bakhtiar. Dia bilang KPU ini sebenarnya 4 tahun kemarin kerjanya apa ya? Kok ya ada-ada aja kesalahan sistem, salah ini itu, selama ini gabut atau bagaimana? Kemudian datang juga dari Virayani. Astaga, kok nggak sekalian gelar pemilu putaran kedua? Mau marah tapi percuma, ini negara Konoha. Lebih banyak nyinyir kalau Sobat Negeriku kalau lihat komentarnya. Nah, memang sih banyak pihak yang sedikit skeptis ya dengan kinerja KPU dalam Pilpres kemarin itu. Mulai kita lihat dari Sirekap dan lain-lain. Tapi ya kita dorong lah, semoga KPU termasuk badan-badan pengawas lainnya seperti Bawaslu, DPR, pemerintah juga turut mengawasi
agar penyelenggara pemilu yang kemarin itu bisa berjalan dengan adil. Nah, selanjutnya berita ketiga berjudul 30 anggota DPR RI didorong segera ajukan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Jadi, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis mendorong 30 anggota DPR RI agar segera mengajukan hak angket mengusut kecurangan dalam Pilpres 2024. Koalisi tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti Direktur 5 Ray Rangkuti, akademisi dan aktivis 98 Ubaidillah Badrun, Ketua PBHI Julius Ibrani, analis politik Exposit Strategis Arif Susanto, dan ada beberapa nama aktivis-aktivis ya yang bisa dibaca di berita kami. Dalam penyampaian itu disampaikan dalam diskusi bertajuk 3 Angket Pemilu .2 rilis 30 nama anggota DPR didorong ajukan hak angket di kantor para sindikat Jakarta Selatan pada hari Selasa kemarin. Mereka menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi pada pemilu kemarin ini tidak hanya diserahkan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka perlu juga dilakukan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Menurut Ray Rangkuti, hak angket perlu dilakukan karena ada dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak patut dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini. Emang apa sih nggak boleh? Nah, menurut Ray Rangkuti itu pelanggaran itu dilakukan oleh Presiden, karena itu butuh hak angket dari DPR. Nah, adapun 36 anggota DPR tersebut terdiri dari 3 fraksi yang merupakan Paslon 1 Anies Muhaimin, kemudian Paslon 3 Ganjar Mahfud. Ini berikut daftar 30 nama anggota DPR RI yang menggulirkan hak angket tersebut. Dari Nasdem, saya sebutkan saja sampelnya, ada nama Ahmad Saroni, kemudian dari PDIP ada nama Adiana Pitupulu, dari PKB ada namanya Daniel Johan, kemudian dari PKS ada Mardani Alisera. Nah, berita ini juga banyak mendapat perhatian dari Sobat Negeriku. Nah, komentar datang dari Hizbullah. Dia mengatakan percuma hak angket kalau yang backup presiden. Sampai lebaran tahun depan juga tetap nggak bisa. Ingat, pemenang sudah ditentukan dari awal, brother. Kemudian ada dari Toto Sucipto, hayo anggota DPR yang mengaku menjadi wakil rakyat, coba tunjukkan taring kalian. Apa udah ompong karena takut dengan penguasa? Yang satu lebih kepada mendukung pemerintah sepertinya, yang kedua ini lebih menantang anggota DPR. Jadi sebenarnya ya ada pihak yang merasa sudah Pilpres ini berjalan dengan adil, ada juga yang merasa dicurangin dalam sebuah pertandingan, itu sah-sah saja. Karena itu mau ada pun hak angket ataupun tidak, sepanjang pemilunya berjalan dengan adil, menurut saya sih nggak apa-apa digulirkan hak angket itu. Nah, berita terpopuler kedua berjudul PSI melenggang ke Senayan bukan hal yang mustahil. Jadi PSI dinilai masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke DPR walaupun dalam real count saat ini masih berada di angka 2,6%. Ini mengacu kepada survei terakhir jelang pencoblosan 14 Februari 2024 menunjukkan elektabilitas masih 4%. Direktur Eksekutif Indeks Research Vivin Sriwayuni mengatakan survei dan quick count merupakan upaya memperkirakan perolehan suara parpol maupun capres. Dia pun mengingatkan bahwa metode ini juga memiliki margin of error. Artinya, meskipun quick count PSI saat ini berada di bawah ambang batas 4%, menurut dia masih ada kemungkinan hasil real count KPU bisa mendekati atau melewatinya. Vivi menambahkan perolehan suara PSI mengalami kenaikan dibanding saat pertama kali mengikuti pemilu pada 2019 silam yang hanya meraih 1,89% secara nasional. Nah, berita ini sama seperti berita lainnya mendapat perhatian banyak dari Sobat Negeriku.
Pertama itu datang dari Ferry Urdi. Dia mengatakan, loh wali kota baru 2 tahun menjabat aja bisa dibolak-balikan aturan sampai bisa jadi cawapres. Nggak ada yang mustahil kalau anak presiden mah masih kaku aja. Lalu komentar selanjutnya datang dari Didi Sandy. Anak presiden baru 3 hari mendaftar jadi kader tiba-tiba udah jadi ketum PSI. Jadi jangan tanya mustahil apa enggak. Selama Jokowi masih menjabat, dia punya segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Titik. Komentar Sobat Negeriku ini tendensius, tapi mungkin untuk beberapa kalangan ada benarnya juga sih. Ya apapun itu, semoga raihan suara PSI mau dia lolos dari parlemen apapun tidak, itu benar-benar hasil dari proses pemilu yang adil dan jujur. Nah, berita terpopuler di JPNN pada pekan ini berjudul Real Count KPU .2 perolehan suara PSI tembus 4% di 15 dapil DPR. Ada yang peringkat 2. Wah, ini berita JPNN 2 terpopulernya soal PSI nampaknya. Jadi dalam berita ini disebutkan bahwa data real count KPU per minggu pagi 25 Februari menunjukkan perolehan suara PSI secara nasional sudah mendekati angka 2 juta. Perolehan suara PSI mencapai tepatnya ya 1.924.779 suara atau 2,6% ketika progres data real count KPU pukul 4 yang datang dari 500 sekian ribu TPS. Berdasarkan tabel real count KPU, perolehan suara PSI di 15 dapil DPR RI bisa tembus 4% alias melampaui parliamentary threshold. Namun secara nasional yang terdiri dari 84 dapil DPR, perolehan suara PSI untuk sementara ini masih di bawah parliamentary threshold. Data yang dihimpun dari pemilu KPU berikut 15 dapil di mana perolehan suara PSI mampu menembus 4%. Pertama itu di Dapil Banten 3, kemudian Dapil DKI Jakarta 1, lalu DKI Jakarta 2, kemudian DKI Jakarta 3, lalu Dapil Jawa Barat 1, 6, 8, kemudian Jawa Tengah 1, 5, lalu Jawa Timur 1, 7, kemudian NTT 2, lalu Papua Selatan, Papua Tengah, disusul dengan Sulawesi Selatan, Dapil 1. Nah, berita terpopuler kita ini juga mendapat perhatian dari Sobat Negeriku nih. Pertama itu datang dari Seriosa 16. Iya deh, iya, PSI masuk Senayan. Iya dah, iya. Biar kalau bikin kesalahan rakyat juga bisa menghakimi. Kemudian komentar kedua datang dari Hadianto. Ini beneran real count KPU apa tipu-tipu? Mohon maaf, si rekap aja bobrok gitu. Coba audit ulang sistem KPU, banyak banget kejanggalannya. Nah, ini juga komentar ini justru banyak mengkritik kepada KPU. Ya, semoga sama seperti komentar saya sebelumnya, semoga KPU benar-benar memproses lah pemungutan suara dan penghitungan suara dengan jujur dan adil. Itu harapan masyarakat, dan suara masyarakat itu juga harus dihitung dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube jpnn.com. Gua Fatan, sampai ketemu lagi.